Firman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu pada sejatinya lemah, tidak memiliki kekuatan apapun. Sepintar, sehebat, sekaya apapun itu, maka ia tidak memiliki kekuasaan sedikit pun atas apa yang ia miliki. Maka kita semuanya bersyukur kepadanya tanpa ada rasa bosan. Baik, alhamdulillah kita sudah di pertemuan yang terakhir, di pertemuan yang ketiga, dan insya Allah sedikit materi yang ingin kita berikan, dan setelah itu semoga ini bisa menjadi bekal yang baiklah untuk merubah minimal cara pandang kita terhadap bahasa Arab itu yang mungkin awalnya sulit berubah menjadi oh ternyata mudah, seperti itu. Baik, paling tidak ada 3 kaidah atau 3 materi yang ingin saya sampaikan. Tentu materi ini lebih ringan ya. Yang pertama itu terkait dengan kalimat tanya. Yang kemarin ini sudah ya, hal itu sudah ya. Hal itu maka jawabannya adalah kalau enggak na'am ya la. Spidolnya cuma ada ini. Yang kemarin masih ketinggalan kayaknya di mana? Di bawah ibu-ibu kemarin. Di rumah Bu Slamet kalau nggak salah. Lebih terang? Lebih terang apa lebih gelap? Tipis tapi nggak apa-apa lah. Kita nambah kaidah 1. Oke. Untuk kaidah kata kerja yang kemarin hanya anta ya, yang sudah kita pelajari kan, anta. Nah sekarang kita belajar ana. Kita belajar kaidah ana. Kaidah ana ini gimana? Kalau kamu telah makan, akalta, ya kan begitu. Sukun ta, ya kan? Sukun ta. Nah kalau ana ini sukun tu, sukun tu. Nah itu kalau ana. Jadi kalau akala menjadi akal tu. Oke, jadinya saya ulangi. Kata kerja itu jikalau kita cari di kamus, maka ia terbagi menjadi 2. Kita mencari kata kerja makan misalnya, maka yang muncul pasti 2. Yang pertama kata kerja lampau yang disebut dengan fi'il madhi. Yang kedua kata kerja sedang atau yang disebut dengan fi'il mudhari'. Dan cara menggunakan kata kerja ini tergantung dengan subjeknya. Tergantung subjeknya gimana.
Kalau subjek yang kita sudah pelajari kemarin adalah anta, kamu. Maka cara penggunaannya ada kaidahnya sendiri. Kemarin kita sudah tahu cara menerjemahkannya. Yang pertama, cari terjemahan fiilnya. Kita sudah dapat akala yakulu. Lalu yang kedua, menentukan apa? Telah atau sedang. Kamu telah makan. Pakainya akala atau yakulu? Akala. Nah, sekarang tentukan yang ketiga, tentukan subjeknya. Subjeknya sekarang ana. Kalau saya telah makan, maka ana akal tu. Ana akal tu. Kaidahnya sukun tu. Sukunkan huruf terakhir dari fi'il madhi, terus ditambah tu. Sukunkan huruf terakhir ditambah tu. Jadinya ana akal tu. Ana akal tu. Lalu untuk fi'il mudhari'nya itu ya diganti hamzah. Ya diganti hamzah. Yakulu menjadi akulu. Yakulu menjadi akulu. Yakulu menjadi akulu. Kosakata kemarin ada dicatat kan? Yang berapa biji itu? Ada ya, coba apa misalnya? Yang pertama apa yang pertama? Oke. Coba saya telah mengambil buku. Gimana bahasa Arabnya? Yang mau coba tunjuk tangan. Nah, silakan. Saya telah mengambil buku. Oke, ana akhadtu kitaban. Yang lain, saya sedang menulis pelajaran. Yang mau coba tunjuk tangan biar enak. Nah, bapaknya boleh. Ntar dari bapak-bapak dulu. Menulis kan ada kan kemarin? Nah, sebentar. Yang mana nih? Nah, ana aktubu pelajaran. Salah, Pak. Salah. Yang ini? Ana aktubu darusatun. Ada taknya kan? Masih salah. Yang ini loh. Jangan lupa. Objek. Yang objek jangan lupa. Ana aktubu darsan. Jangan lupa ini. Isim mufrad, harokat akhir asalnya adalah dhammah. Ketika dia menjadi objek maka berubah
ke fathah, itu jangan dilupakan. Hah? Darsan. Ana aktubu darsan. Oke. Sekarang begini, Pak. Kalau saya diktekan bisa nggak ya? Tuliskan aja lah. Yang pertama apa tadi? Mengambil buku. Ini boleh dicatat nih. Nama-nama tempat. Terus faslun. Terus dah cukup. Tambahannya nih, saya bacakan. Yang pertama kelas itu faslun, dapur, matbahun, dapur, matbahun, rumah, baitun, pasar, suqun, matbahun, enggak, matbahun. Saya hanya ingin ininya aja biar jelas hurufnya. Kalau ngomong enggak, kolkolahnya enggak dipakai. Silakan ditulis, Pak. Kelihatan nggak? Yang mana? Yang mau didektekan? Di. Oh itu. Di itu fi. Nah. Ila. Min. Kan sudah di terjemahan tuh, sudah belajar mungkin. Ila ke, min dari, ya ke, ila ke. Min dari.
Hah? Apa? Ila. Ila. Ke. Kalau dan itu Mbak. Ya, dan itu wa. Cuma dia enggak. Nah, ini nih disebut dengan huruf jar. Disebut dengan huruf jar. Yang ini. Kalau wa tidak termasuk. Tapi yang saya sebutkan 4 biji ini termasuk disebut dengan huruf jar. Huruf jar. Oke, sekarang begini, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita belajar unsur yang keempat dalam sebuah kalimat, yaitu yang berkaitan dengan keterangan. Nah, ini kalau kita kemarin isim mufrad, harokat akhir asalnya apa? Dhammah. Kalau dia menjadi objek, berubah menjadi fathah. Nah, sekarang yang ketiga nih, jikalau dia didahului huruf jar, maka dia berubah menjadi kasroh. Isim mufrad. Kalimat yang terletak setelah huruf jar. Nah, jikalau didahului huruf jar, maka dia menjadi kasroh. Jikalau didahului huruf jar, maka dia menjadi kasroh. Nah, ini yang ketiga nih, yang kaidahnya. Itu namanya huruf jar. Ini masih ada waktu sekitar setengah jam lah ya. Nah, habis ini saya kasih tugas Pak, coba terjemahkan masing-masing di bukunya. Nanti catat bahasa Indonesianya, terjemahkan. Saya bentuk dalam sebuah percakapan. Nah, nanti itu kan bisa dipakai dalam sehari-harinya. Gimana? Harokat akhir asalnya itu dhammah. Ketika menjadi objek, dia berubah menjadi fathah. Kalau didahului huruf jar, maka dia menjadi kasroh. Nah, untuk ini. Taib.
Tulis bahasa Indonesianya. Apakah, pakai gini aja Pak, A dan B gitu aja. Percakapan nih. Nah, gini. Apakah kamu, Anta kan? Apakah kamu sedang menulis pelajaran? Apakah kamu sedang menulis pelajaran? Nah, terus jawabannya ya. Ya, saya sedang menulis pelajaran di kelas. Ya, saya sedang menulis pelajaran di kelas. Ya, dah. Terus, apakah kamu telah memesan tiket? Apakah kamu, selanjutnya, apakah kamu telah memesan tiket? Apakah kamu telah memesan tiket? Ini jawabannya iya semua masih ya. Soalnya kalau tidak, itu kan saya belum berarti kan? Nah itu ada kaidah lain lagi. Ya, saya telah memesan tiket di pasar. Ya, saya telah memesan tiket di pasar. Ya, saya telah memesan tiket di pasar. Terakhir ya. Yang selanjutnya, apakah kamu sedang minum kopi? Apakah kamu sedang minum kopi? Terus jawabannya, ya, saya sedang minum kopi di dapur. Ya, saya sedang minum kopi di dapur. Nah, silahkan terjemahkan Pak. Itu kalau bisa itu asik loh Pak, nerjemahkan gitu. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nanti di akhir kita bahas sama-sama insya Allah. Intinya cara menerjemahkannya gimana? Cari terjemahan fiilnya dulu, terus tentukan telah atau sedang, terus tentukan siapa subjeknya, masukkan kaidahnya. Ya begitu saja. Mudah insya Allah. Nah silahkan. Ini di pause dulu mungkin. Lagi ngerjakan. Ini saya matikan dulu. Kaidah anti. Kalau untuk fi'il madi itu sukun ti. Gampang toh? Kalau anta sukun, anta tadi sukun apa? Sukun ta. Ini untuk fi'il madhi. Anti sukun ti. Nah, mudhari'nya yang agak sedikit sulit memang. Kalau mudhari'nya itu ya diganti ta. Terus ditambah ujungnya ditambah ina. Contohnya misalnya nih. Apa tadi minum? Yashrobu kan? Ya diganti ta jadinya tashrobu. Ditambah ina. Tashrobina. Nah gitu. Itu untuk anti itu kamu perempuan. Terakhir, nahnu.
Yang paling gampang huwa. Enggak berubah. Sama. Akala yo akala, syariba yo syariba gitu, enggak berubah, enggak ada perubahan. Ini tidak berubah. Huwa itu. Misalnya lagi ngomongin Pak Fulan. Pak Fulan udah minum kopi belum? Hal huwa syariba qahwatan. Nah, gitu. Enggak berubah kalau huwa. Sama dengan di kamus. Kalau huwa enggak berubah. Kalau nahnu kita atau kami. Untuk fi'il madinya diganti sukun panjang. Kalau untuk fi'il mudhari'nya ya diganti nun. Udah itu saja. Nah, ini monggo kalau mau dicatat untuk latihan di rumah. Baik. Anti sukunti. Nah, itu untuk kaidah yang lain. Baik. Barakallahu fikum. Sudah sampai sini ya? Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.